Ya, Sip. halo Mbak Vera, halo Mbak Citra. Oh, iya. Iya nih kita private sekalian kayak nanti ngobrol ya jatuhnya nggak apa-apa, karena sambil nunggu yang lainnya juga join. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bener malam Sabtu nih ya, belum weekend tapi lumayan nih. Jadi berkurang ya pesertanya. Tapi nggak apa-apa kita mulai aja. Jadi untuk malam ini akan saya bahas terkait dengan suplemen fiber ya, yaitu yang lagi tren nih, banyak juga iklannya dan banyak juga endorsementnya. Jadi nggak hanya orang awam aja, tapi mulai ke nutrisionis juga ya. Jadi tentu kita makin lama nih makin penasaran gitu loh. Memang benar nih suplemen serat atau suplemen-suplemen fiber itu bisa bikin berat badan kita turun lebih cepat. Walaupun misalnya turun, sebenarnya yang turun ini massa lemaknya atau mungkin hanya air atau hanya komponen lain yang ada di dalam tubuh. Jadi untuk malam ini akan saya bahas sekaligus saya jabarkan komposisi serta eh, hal yang membuat suplemen serat ini sekarang menjadi booming di sosial media. Nah, suplemen serat bisakah bikin berat badan turun lebih cepat? Ada beberapa talking point atau hal yang akan saya jelaskan malam ini, yaitu terkait pertama ada klasifikasi serat terlebih dahulu. Jadi serat ini banyak. Memang kalau misalnya kita ngomongin serat, oke, buah dan sayur. Tapi di buah dan sayur itu sebenarnya nanti akan dipecah lagi nih macam-macam seratnya. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi serat gitu. Lalu hubungan konsumsi serat dengan tingkat kekenyangan yang dimiliki oleh individu. Dan yang terakhir, suplemen serat, tinjauan dari segi gizi itu seperti apa. Nah, yang pertama ini kita lihat terkait dari prevalensi kecenderungan proporsi penduduk di atas usia 10 tahun kurang makan buah dan sayur. Jadi emang pada dasarnya masyarakat Indonesia ini berdasarkan riset kesehatan dasar setelah diteliti ternyata makan buah dan sayurnya masih kurang, yaitu kurang dari yang dianjurkan oleh pedoman gizi seimbang. Jadi kalau misalnya seharusnya seperti apa makan atau konsumsi buah dan sayur itu. Untuk sayur itu minimal 250 gram per hari, sedangkan untuk buah 150 gram per hari. Tentu ini masih banyak ya masyarakat kita yang konsumsinya ternyata masih di bawah. Kita lihat di sini trennya eh, walaupun naik tapi masih di bawah rata-rata. Dan ini berdasarkan provinsi ya. Jadi kalau kita lihat memang yang paling rendah dan paling tinggi itu juga merata ya di Indonesia. Kalaupun tinggi, masih belum sesuai dengan anjuran dari Kemenkes itu sendiri. Jadi tentu ini menjadi suatu gambaran dan juga koreksi untuk kita mau tinggal dimanapun ternyata konsumsi sayur kita masih rendah. Nah ini tentu ada faktor pencetus atau pemicunya. Lalu selanjutnya, kenapa sih orang nggak suka makan buah dan sayur? Yang pertama adalah karena belum dibiasakan atau belum dikenalkan gitu ya. Jadi makan sayur itu masih belum jadi kebiasaan atau menjadi menu yang wajib ada di piring kita masing-masing. Nah, lalu ini biasanya dicontoh juga oleh anak atau si kecil yang ada di rumah. Kalau misalnya orang tuanya nggak makan sayur atau nggak biasa menyediakan sayur di meja makan, nah hal ini nanti akan ditiru oleh anaknya. Dan kalau misalnya dibiarin secara terus-menerus, tentu akan menjadi habit yang akan dia bawa hingga dewasa. Yang ketiga, kurang memahami pentingnya makan buah dan sayur gitu. Karena masih ada paradigma di mana makan itu yang penting kenyang gitu ya. Yang penting ada nasi gitu. Sayur belum wajib. Padahal ini salah. Bahkan menurut anjuran dari Kemenkes itu sendiri, setengah porsi dari piring kita seharusnya diisi oleh buah dan sayur. Baru setengahnya lagi karbohidrat dan protein. Nah, lalu yang keempat adalah tampilan dan rasa yang kurang menarik. Nah, biasanya sayur itu rasanya kurang enak, apalagi kalau misalnya kita ngolahnya nggak bagus atau nggak jago, atau kita ternyata nggak kebiasaan makan sayur, lalu dibiasakan makan sayur, tentu memperoleh adaptasi yang belum tentu semua orang bisa.
Lalu yang kelima, pengalaman yang nggak enak dengan sayur dan buah. Misalnya pas makan sayur tiba-tiba ada uletnya nih. Padahal kita nggak perlu takut loh sebetulnya. Kalau misalnya kita makan buah, kita makan sayur, tiba-tiba ketemu ulat di bagian yang busuk. Nah, itu berarti menjadi salah satu tanda bahwa buah dan sayur yang kita konsumsi ini adalah yang bebas pestisida. Justru yang dia secara budidayanya adalah yang paling bagus dibandingkan dengan buah dan sayur yang benar-benar mulus. Harusnya kita bersyukur, tapi mungkin itu jadi pengalaman buruk buat kita. Misalnya tiba-tiba makan lagi enak-enaknya, loh kok ada uletnya gitu. Tentu kita agak trauma tentunya ya, tapi seharusnya itu bukan menjadi hal yang membuat kita untuk benar-benar menjauhi sayur-sayuran dan juga buah. Lalu alasan yang selanjutnya adalah repot menyiapkan sayur dan buah. Padahal kalau misalnya kita mau ambil simpelnya, sayur dan buah ini mudah untuk disiapkan. Kalau sayur misalnya kita nggak sempat mengolah dengan waktu yang singkat, bikin lalapan, lalu bisa aja sayur rebus. Nah, itu juga simple. Selanjutnya kalau buah bisa dibuat salad atau dikonsumsi secara langsung. Dan yang terakhir, gangguan sensori serta masalah dalam mengunyah makanan. Nah, biasanya ini terjadi pada awal-awal anak MPASI dan juga lansia. Karena kalau di awal-awal MPASI itu tentu ada proses yang namanya pengenalan. Nah, biasanya kan bertahap ya kemampuan untuk mengunyah dan menelan. Dan kemampuan itu nanti akan mengalami penurunan di fase lansia, di mana lansia ini sudah mulai kurang bisa untuk mengunyah dan menelan. Selanjutnya, nah ini di sini ada beberapa merek yang saya sensor ya. Tentu kita kalau misalnya lihat kayak gini, wah kayaknya ini menarik nih. Saya nggak suka makan sayur gitu, saya nggak suka makan buah. Ini ada suplemen yang dia bisa memenuhi kebutuhan serat harian kita. Misalnya cukup konsumsi 2 kapsul per hari, ternyata bisa memenuhi 25 gram total kebutuhan serat harian kita. Nah ini tentu akan menjadi hal yang bagi kita ini adalah menggiurkan gitu, tapi belum tentu ini baik untuk kesehatan. Nah, selain itu juga kadang iklan-iklan ini dibuat secara bombastis, yaitu misalnya turun berat badan dalam jangka waktu seminggu, misalnya 5 kilo kayak gitu. Dan penurunan berat badan yang secara logika atau mungkin secara pengalaman tidak baik untuk dilakukan. Misalnya turunnya terlalu banyak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tidak hanya beberapa jenis suplemen ini, beberapa suplemen lainnya mungkin lebih merambah ke arah-arah yang sifatnya lebih sensitif lagi, misalnya ke arah gizi dan kesehatan, di mana yang menjadi influencer atau yang menjadi uh, promonya itu menggunakan misalnya dokter atau mungkin menggunakan nutrisionis, sehingga masyarakat awam yang mungkin belum memiliki pengetahuan gizi yang baik jadi menelan mentah-mentah dan juga langsung mengikuti tren yang ditawarkan pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya serat pangan itu apa sih? Nah, sebelum kita ke suplemen seratnya, kita pelajari dulu tentang serat pangan. Nah, serat pangan ini dia merupakan bagian dari gizi ya. Kalau misalnya nanti ada bagan, di situ dia juga sebenarnya maksudnya ke karbohidrat. Cuman ada karbohidrat yang tidak bisa dicerna. Nah, serat pangan ini dia bisa diartikan sebagai bagian dari tanaman yang bisa kita konsumsi. Atau disebut juga dengan karbohidrat analog yang resisten terhadap pencernaan dan absorpsi di usus halus manusia dengan fermentasi total atau sebagian di usus besar. Nah, unsur serat pangan ini terdiri dari NSP atau non-starch polisakarida dan oligosakarida resisten, lalu ada karbohidrat analog, lignin, dan yang terkait dengan karbohidrat kompleks lainnya. Nah, si serat pangan ini dia memiliki sifat tidak bisa dipecah oleh enzim endogen dan masuk ke dalam kolon atau usus besar hampir tidak dicerna. Jadi memang dia akan lebih banyak di saluran pencernaan kita, nggak banyak yang tercerna. Oleh karena itu kalau misalnya kita banyak atau konsumsi buah dan sayur yang mencukupi, tentu asupan serat juga akan tercukupi dengan baik. Efeknya apa? Efeknya tentu kita lebih kenyang lama. Jadi kita nggak gampang lapar, menunda pengosongan lambung juga, yang nggak bikin kita dikit-dikit pengen ngemil ini, pengen ngemil itu. Nah, ini adalah manfaat dari serat itu sendiri.
Ini adalah klasifikasi dari serat pangan. Jadi serat pangan ini dia dibedakan menjadi dua jenis secara garis besar. Ada yang namanya serat pangan larut dan serat pangan tidak larut. Maksudnya di sini larut itu apa? Jadi kalau misalnya di dalam usus besar dia masih ada yang larut. Jadi kalau misalnya yang nggak larut dia jadi difermentasi dan nanti akan dikeluarkan melalui feses. Nah, serat pangan larut ini apa aja? Serat pangan larut ini ada beberapa macam, misalnya gum, inulin, pektin, pati resisten, dan mucilage. Nah, sedangkan serat pangan yang tidak larut apa saja? Ada hemiselulosa, ada selulosa, dan juga lignin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin suplemen fiber nih ya, teman-teman pernah nggak di sini ada yang konsumsi mungkin saat ini tidak ada kaitannya dengan menjelekkan atau mengunggulkan suatu brand atau produk. Jadi di sini kita sama-sama belajar bareng, kita bedah suatu suplemen atau makanan kemasan itu berdasarkan dari nutrition fact dan juga komposisinya. Tentu kalau misalnya lolos BPOM berarti kan boleh kan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tapi dengan catatan kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Nah, ada satu jenis serat yang dia itu paling sering dijadikan bahan utama dalam pembuatan suplemen fiber ya, baik itu yang bentuk minuman maupun yang bentuk eh, kapsul. Sebentar. Nah, eh, kalau misalnya teman-teman di sini sering memperhatikan di dalam kandungan suplemen fiber itu ada yang namanya psyllium husk. Nah, psyllium ini dia merupakan masuknya ke serat pangan yang larut. Jadi psyllium ini dia dari sekam tanaman plantago, dia diekstrak lalu dijadikan bahan dalam pembuatan minuman fiber maupun kapsul-kapsul suplemen fiber. Nah, bahan ini dia memang termasuk dalam kategori serat pangan larut. Jadi dia punya manfaat juga sebenarnya ya, seperti dia bisa memenuhi kebutuhan serat harian, itu oke. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat apa saja komposisi dari minuman atau suplemen yang akan kita konsumsi. Dan yang menjadi permasalahan di sini, apa sih dampaknya kalau misalnya kita kelebihan psyllium husk ini? Nah, tentu itu juga harus kita pelajari. Nah, si psyllium husk ini memang dia bisa melancarkan pencernaan. Karena kan yang namanya serat larut, kalau misalnya jumlahnya banyak di dalam tubuh, tentu dia akan menyerap air lebih banyak. Nah, kemampuan ini disebut juga dengan kemampuan laksatif teman-teman. Jadi nanti efeknya apa? Efeknya tentu akan buang air besar lebih banyak. Dan feses yang dikeluarkan pun dia akan cenderung lebih cair. Nah, tapi apakah ini benar-benar bisa menurunkan berat badan yang memang ada di dalam tubuh kita? Ya, yang keluar yang bagian besar ya air. Dan mungkin kalau misalnya ada di bagian usus atau usus besar kita komponen-komponen yang kurang bagus misalnya ya, usus kita misalnya kotor nih, nah itu tentu nanti akan dibawa keluar. Tapi kalau misalnya untuk menurunkan massa lemak ya tentu tidak, karena massa lemak ini sendiri dia bisa hilang atau bisa berkurang jumlahnya secara bertahap kalau misalnya kita melakukan olahraga yang jenisnya memang untuk membakar lemak, misalnya apa? Misalnya angkat beban, lalu satu lagi misalnya kardio. Kalau untuk konsumsi serat, nah itu tentu nggak bisa mengurangi lemak. Memang berat badan kita turun, tapi bukan massa lemaknya. Nah, ini adalah kebutuhan serat harian menurut Kementerian Kesehatan yang dianjurkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Kalau misalnya kita tahu rekomendasi serat harian orang dewasa rata-rata itu 25 gram per hari. 25 gram per hari itu bisa dipenuhi kalau misalnya kita mengkonsumsi buah-buahan sebanyak 150 gram dan sayur-sayuran sebanyak 250 gram. Nah, ini memang beda sih kalau misalnya ini kan di peraturan pemerintah itu dia berdasarkan usia. Tapi kalau orang dewasa memang patokannya 25 gram. Nah, mulai dari MPASI, ini serat memang perlu untuk diperkenalkan, walaupun memang jumlahnya sedikit. Makanya kalau anak di bawah 2 tahun itu sebenarnya kebutuhan seratnya nggak terlalu banyak. Kita
cukup kasih misalnya 10 sampai 15 gram sayur gitu ya per hari, itu udah cukup. Malah kita harus ngejar di proteinnya. Kenapa? Karena di fase-fase itulah pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan banyak sekali protein untuk menunjang pertumbuhannya, misalnya untuk mengejar tinggi badannya, lalu perkembangan sel-sel saraf otak. Nah, nanti akan bertambah sesuai dengan bertambahnya usia. Nah, di usia-usia rata-rata 30-40 tahun, nah tentu kebutuhan seratnya itu makin besar. Dan memang harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, ini misalnya ya, contohnya mulai dari anak usia 1 sampai 3 tahun, kebutuhan seratnya berapa? 9 gram, 19 gram. Ini untuk laki-laki dan perempuan berapa? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa dilihat melalui peraturan pemerintah ya, yang di Kemenkes, dan nanti ini dibedakan berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Tapi kalau kita mau tarik garis besar, untuk rata-ratanya adalah 25 gram per hari. Lalu ini dia. Selanjutnya, oke. Nah, jadi bahan pangan yang mengandung serat itu apa? Secara garis besar ada di buah dan sayur. Memang buah dan sayur adalah sumber serat pangan yang paling banyak, yang paling bisa menyumbang serat terbanyak untuk makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, buah dan sayur. Misalnya di sini wortel rebus dalam 100 gram berapa seratnya? 3,3. Lalu kangkung berapa? 3,1. Ini dan lain sebagainya. Lalu di buah-buahan, misalnya di jambu biji, ini seratnya juga tinggi 5,6 gram per 100 gramnya, kira-kira satu buahnya ya. Lalu di kacang-kacangan yang paling tinggi ada di kacang hijau. Nah, kacang hijau ini 4,3 gram per 100 gramnya. Atau kalau misalnya kita ambil kacang hijau yang nggak pakai kuahnya nih, ada 2 centong sayur kira-kira. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mencari atau pengen nih kita tahu kandungan serat di tiap bahan makanan. Nah, tentu ini mudah, tapi memang kita butuh effort ya. Misalnya kita pengen tahu serat yang ada di ubi cilembu itu berapa. Ini teman-teman bisa akses di website Kemenkes, eh, namanya panganku.org. Nah, di situ lengkap ada semua database makanan yang ada di Indonesia, lalu teman-teman tinggal cari aja, search, di situ nanti keluar. Nggak hanya serat sih sebenarnya, tapi ada kandungan gizi lainnya, baik yang makro maupun mikro, kayak vitamin, mineral, retinol, bahkan antioksidan juga ada di situ. Ada retinol dan beta karoten. Nah, ini misalnya saya mau cari ubi cilembu, jadi saya ketik aja di sini ubi cilembu, nanti saya enter, terus keluar hasilnya. Berapa sih? Misalnya saya makan 100 gram atau satu buah ukuran kecil ubi cilembu, kira-kira seratnya berapa? Nah, serat yang saya dapat adalah 3,4 gram. Lalu kandungan gizi lainnya ini mengikuti. Nah, selanjutnya apa sih efek yang terjadi kalau misalnya kita udah makan serat, nah atau makan buah dan sayur? Tentu yang terjadi adalah pengosongan lambung terhambat. Jadi kalau lambungnya nggak cepat-cepat kosong, tentu kita akan ngerasa penuh atau kita akan ngerasa kenyang, nggak gampang lapar. Nah, ini akan menghasilkan satiety postprandial. Jadi nggak gampang lapar, gula darahnya juga cenderung lebih stabil, sehingga kita nggak pengen makan makanan yang lainnya. Lalu yang kedua, adanya pencampuran kandungan gastrointestinal dengan enzim pencernaan yang berkurang. Lalu fungsi enzim juga berkurang, karena kan kita kenyang, nggak ada makanan lain yang masuk, jadi nggak banyak kerja enzim di situ, misalnya pepsin, amilase, trypsinogen, nah itu juga kerjanya akan berkurang. Lalu laju difusi zat gizi juga berkurang, karena kita nggak makan makanan yang lainnya. Yang kelima, waktu transit usus halus bisa terganggu. Nah, sebenarnya bukan terganggu ya, tapi lebih ke karena nggak banyak makanan lain yang kita konsumsi, sehingga penyerapan zat gizi lainnya juga belum jadi. Dan yang terakhir, konsentrasi serum kolesterol menurun. Ini adalah manfaat baik atau manfaat yang mungkin disukai oleh semua orang kalau misalnya rajin konsumsi serat dari buah dan sayur adalah kadar kolesterol tubuhnya akan mengalami penurunan secara perlahan.
Nah, selanjutnya adalah hubungan konsumsi serat dengan tingkat kekenyangan. Serat di sini berperan dalam menghambat asupan energi melalui 3 mekanisme. Ketiga, mengurangi efisiensi absorpsi usus halus. Nah, ini yang menjadi topik utama, apakah suplemen serat aman? Suplemen serat Coach Halif, terlempar ya. nih, oke, materinya apa sudah bisa Sudah, dilihat? sudah. Oke, oke. Nah, ini terkait dengan apakah suplemen serat aman? Tentu ini menjadi kekhawatiran juga ya buat kita. Nah, suplemen serat ini dia kan ada yang eh, terkenal, ada yang enggak, ada yang mungkin masih skalanya industri menengah ke atas. Nah, tentu kita yang harus diwaspadai di sini adalah kita cek kemasannya ya. Yang pertama harus ada label BPOM karena semua makanan, obat-obatan, termasuk suplemen, kalau misalnya sudah lulus uji BPOM, dicek juga. Jadi jangan asal kita lihat, oh ada apa logo atau stem dari BPOM-nya nih. Nah, tapi kita di situ nggak ngecek tuh nomornya. Karena ada aja nih ya namanya kekreatifan orang-orang atau masyarakat tuh. Jadi dikasih stiker dari BPOM, tapi nomornya asal-asalan. Jadi pas kita cek, kita input nomornya di BPOM, lalu kita search, di situ nggak muncul. Ternyata produk tidak tersedia. Nah, berarti apa? Bisa dibilang suplemen seratnya abal-abal. Tentu kalau misalnya kita mau konsumsi suplemennya, kita lihat dulu, oh ada nomor BPOM-nya, dia terdaftarnya sebagai apa? Oh memang sebagai suplemen. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kita. Lalu kita konsumsi suplemen ini aman nggak kalau tiap hari? Kalau tiap hari jangan. Kenapa? Karena kita itu butuh ya namanya proses untuk mencerna makanan gitu. Jangan sampai kita tiap hari konsumsi suplemen fiber gitu, tapi kita malas makan buah dan sayurnya karena kita lebih mikir kayak oh konsumsi suplemen 3 kali sehari atau eh, minuman fiber dua takaran saji itu udah setara 25 gram serat. Nah jangan ya, tentu juga harus diimbangi dengan pola konsumsi yang baik. Kalau untuk penurunan berat badan dianjurkan nggak? Enggak, karena untuk menurunkan berat badan tentu kita pengennya yang turun adalah fat atau massa lemaknya. Jadi tetap harus diimbangi dengan olahraga, defisit kalori, dan juga pembatasan lemak atau makanan-makanan yang diproses dengan menggunakan minyak. Bahkan ada salah satu brand dari suplemen fiber itu dia yang menurut saya cukup bagus ya. Kenapa? Karena di situ dia tidak hanya menjual suplemennya, tapi dia memberikan edukasi. Misalnya di situ memberikan edukasi melalui nutrisionisnya untuk melakukan pembinaan atau melakukan konseling ke pengguna-pengguna suplemennya untuk makan dengan kebutuhan, lalu diajari juga defisit kalori, diajari juga tentang workout atau olahraga. Nah, di situ juga ada sisi positifnya. Tapi kalau misalnya yang kurang bagus, dia biasanya hanya menjadikan turun berat badan nih seminggu 5 kilo, 10 kilo. Nah, itu tentu kita udah punya pilihan sendiri. Oh, ini nggak make sense nih, ini nggak bagus untuk tubuh kita gitu. Selain itu, suplemen serat ini sebenarnya boleh digunakan untuk kondisi tertentu, misalnya kita lagi sembelit. Tentu ini kita mencari suplemen serat yang sifatnya laksatif ya. Dan yang ketiga, penggunaan suplemen ini akan memperlancar keluarnya feses. Memang direkomendasikan juga dengan perbanyak minum air putih.
tapi tidak untuk jangka panjang. Kalau misalnya kita kurang minum pun, nanti suplemennya kan di dalamnya ada psyllium husk. Nah, di situ juga dia sifatnya menyerap air. Kalau misalnya kita minumnya juga kurang, konsumsi suplemennya kenceng, tentu nanti sel tubuh kita juga akan kekurangan air. Akibatnya apa? Mengalami dehidrasi. Dan yang terakhir, jangan lupa baca label kemasan pangan, komposisi, dan juga nutrition fact-nya. Benar, memang kita konsumsinya suplemen fiber. Bahannya udah aman nih, termasuk kategori selat larut, udah BPOM. Tapi ternyata menggunakan pemanis buatan, menggunakan perisa, pewarna. Nah, tentu kita nggak pengen kan konsumsi seperti itu terus-terusan atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi tetap kita harus kembali. Yang aman untuk menurunkan berat badan apa? Yang aman adalah konsumsi makanan yang bergizi, yang disertai juga dengan kecukupan serat dari buah dan sayur. Yang kedua adalah kita harus defisit kalori, membatasi asupan makanan yang mengandung lemak tinggi, terutama lemaknya lemak jenuh. Dan yang terakhir adalah harus olahraga. Karena yang namanya lemak itu dia nggak bisa luruh gitu aja dengan kita konsumsi satu jenis makanan, tetapi dia harus dibakar lewat olahraga atau lewat pergerakan dari tubuh kita itu sendiri. Oke, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Citra. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Coach Solif ya untuk materinya.